Salam sama rupa. Buka boy. Oke lah Cece Sawa, jumpa lagi bersama kami di Sama Rupa podcastnya Sidi Galang. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ada Pak Benyamin Ruslan dan mentor kita sekali di ini ya, di founder program ya. Sekaligus founder dari Estubisi Network. Ada juga ini Pak Sabto Priantomo, founder dan CEO-nya Star for Hire. Nah mungkin Cece Sawa banyak yang belum tahu ini siapa Pak Ruslan, terus Pak Sabto, terus apa itu Estubisi Network dan Star for Hire. Nah mungkin Bapak sendiri nanti yang menjelaskan ya kan. Perkenalan dulu lah. Baik, terima kasih teman-teman. Oke Pak. Para kreator dari Diary, terima kasih sudah diundang acara yang keren ini Sama Rupa. Ya. Amin. Saya Benyamin Ruslan Aba, teman-teman memanggil saya Ben atau Pak Ben, pokoknya Ben gitu ya. Kemudian saya dari Estubisi Network di Jakarta, dan fokus kami adalah membangun ekosistem startup dan entrepreneur Indonesia, gitu ya. Silakan Pak Sabto. Wah, ini keren banget nih acara, asli keren. Ngobrol-ngobrol ya kan, terus bisa bincang-bincang. Nah pada dasarnya kita udah satu frekuensi sebenarnya ya, dimana kita punya apa, UMKM, ekosistem. Nah kalau saya di pariwisatanya, jadi dulunya saya seorang chef, terus kita bisnis perhotelan, kita punya pendidikan juga, jadi ya nyambung lah. Sejujurnya lebih ke arah buat gimana kita buat bangun Indonesia sih. Itu tujuannya gitu. Gitu kah detailnya? Boleh. Jadi seperti ini Pak, mungkin kan kawan-kawan belum tahu ini apa sih Estubisi itu. Kok bisa ke Sidi Galang gitu. Oke. Jadi Estubisi Network itu awalnya adalah sebuah business center. Tujuan kita bikin usaha itu adalah untuk membantu siapapun di Jakarta yang mau memulai usaha, pengen punya kantor gitu. Makanya business center. Itu ada namanya virtual office, biayanya murah. Zaman dulu ya namanya virtual. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 2009 kita mulai. Terus dalam perkembangannya, kemudian kita berpikir, kok cuma tempat kantor gitu. Bagaimana kalau kita bikin edukasi? Karena teman-teman UKM, startup mulai makin banyak yang ke Estubisi, akhirnya kita berpikir ya udah kita bikin edukasinya gitu. Berjalan edukasi, terus kita lihat nih teman-teman kok naik turun kan bisnis kan. Terus akhirnya kita pikir ya udah kita bangun platform, platform digital di mana teman-teman itu bisa baca artikel, nonton video yang terkait entrepreneurship, terkait startup gitu. Jadilah platform Estubisi Network. Nah terus karena kita dari 2009 bantuin teman-teman UMKM, startup gitu, lama-lama kita berpikir, wah ini pandemi kan, orang meninggalkan kantor justru. Ya udah kalau gitu kita fokus ke edukasi entrepreneurship tapi virtual, digital, online, tidak offline, seperti itu. Begitu Pak. Iya Pak. Bang Will. Gimana Pak? Aku kadang dari sisi lain kan, ada tuh kira-kira. Di mana lain kan Pak? Nyambung nggak nyambung kadang. Apa tadi? Chef ya? Chef. Tukang masak lah. Baca di apa? Abang kan itu apa? Backgroundnya teknik sipil. Nah ini maksudku apa? Kira-kira dari itu jadi ke apa tadi? Star for Hire. Oke. Bisa tertarik ke sana. Terus bisa tertarik ke UKM gitu loh. Siapa dulu? Sabto. Itu. Jadi sebenarnya saya nih muridnya beliau. Berarti kita tiga muridnya. Pak Ruslan. Bertiga muridnya. Nah, cuma iya benar. Cuma waktu itu ada program buat ke Switzerland. Jadi dulunya kan saya tukang masak kan. 2000 sekian lah ya, kita lulus gitu kan dari Bandung, jadi tukang masak lah. Kita ke Australia, terus pindah ke Amerika. Terus gimana ya buat, karena di rumah di keluarga saya nggak ada yang pengusaha. Jadi kita semua ya pekerja lah gitu kan. Nah akhirnya waktu kita keliling dunia ngeliat, wah kayaknya enak nih punya bisnis nih gitu kan. Nah mulai dari 2010 kita punya bisnis, tapi 2016 punya kepikiran
kalau kita punya sekolah paling yang dibantu cuma berapa orang. Nah akhirnya ada satu hal yang kita pengen bisa ngebantu Indonesia itu bisa hyper growth gitu namanya kalau di dunia startup ada istilahnya perkembangannya gitu. Nah itu namanya hyper growth. Itu cuma ada di dunia digital. Gitu kan. Akhirnya dari seorang chef sama dunia olahraga, loncat tinggi. Nah dari seorang chef udah deh kayaknya gue kepikiran buat masuk ke dalam dunia digital buat ngebantu banyak orang. Itulah terciptanya Start for Hire. Jadi Start for Hire itu ngebantu orang-orang yang cari kerja. Di satu sisi bantuin perusahaan-perusahaan yang cari orang buat bekerja. Jadi seringkali ini kan suka nggak nyambung ya. Ininya. Nah kita tapi bantu. Sifatnya umum itu ya. Saat ini memang masih khusus di hospitality, di bidang pariwisata gitu. Karena memang kita mau fokusnya ke pariwisata. Jadi nyiptain orang-orang yang mau kerja jadi chef segala macam. Nggak jauh dari masa-masa juga. Jauh lah ya betul. Nah, cuma tahun 2020 kita fokus ke global. Jadi kita kirim orang ke Middle East, kita kirim orang ke Amerika, terus ke Australia nih tahun ini gitu. Nah, 2018 saya ikut program lah yang ke Switzerland, dibantu sama beliau nih. Wah, ternyata saya terpilih dari sekian ratus peserta. Kebetulan terpilih buat 3 startup ini dikirim ke Switzerland, termasuk saya gitu. Jadi saya bersyukur lah ada Om Ruslan yang bisa bantu kita nih gitu. Kira-kira pengalaman apa? Ada nggak orang Sidi Kalang yang ikut kemarin? Ikut gitu. Ada nggak kira-kira? Jadi waktu kita pas kunjungan ke Sidi Kalang, saya langsung telepon kantor. Ngomong-ngomong kita punya kantor di Medan nih kan gitu kan. Ada nggak dari Sidi Kalang? Ternyata ada 15 orang. Tadi kita pernah kirim ke Hong Kong waktu itu, ke Hong Kong untuk kerja. Jadi tapi masih di manufacturing. Nah inilah tantangan kita sebenarnya. Jadi paling banyak orang-orang kita rata-rata agak sulit bahasa Inggris. Itu sebabnya saya datang ke sini untuk ngajak teman-teman buat dapat pelajaran bahasa Inggris gratis supaya kita ngangkat kelasnya UMKM nih, ngangkat SDM di Sidi Kalang. Gitu. Itu memang pas dulu ya. Karena kan dulu pas kan waktu SMA di Tangerang. Istilahnya itu sekolah pun nggak bagus, minimal mereka bahasa Inggris itu pasif minimal. Di sini memang pasif enggak, aktif enggak. Nah gitu. Yang penting ngerti aja, terus senyum dikit ya kan, Indonesia gitu. Cengir. Terakhir keluar bahasa hutan lah, isyarat kayak gitu. Iya. Padahal kalau aku lihat penerjemah pun orang sini pun sebenarnya orang-orang Batak pun ada sebenarnya, tidak punya nama tapi nggak merata. Iya. Nah itulah yang kita mau kembangkan supaya berarti pengembangan dia di bahasa ya. Iya betul, apalagi UMKM-nya kan level dunia nih. Kopi segala gimana kita mau ketemu pembeli dari luar negeri kalau kita belum bisa tahu cara menjual kan. Komunikasi Bang. Mungkin komunikasi bahasa isyarat kan. Jadi gini Pak, Bapak kan udah kelas nasional nih, bahkan sampai ke mancanegara. Nah, ceritanya kok bisa nih nyempil di Sidi Kalang? Kota kecil nih, nyempil gitu. Tadi apa sebelum tadi pembahasannya kan apa tadi? Tadi kan udah dari mulai dari Mas ini tadi. Pak Ben belum. Pak Ruslan apa tadi ya? Belum. Nah ini baru nih. Kenapa teknik sipil sekarang? Iya tiba-tiba itu jangan benar. Ya jadi begitu lulus dari Unpar teknik sipil, udah gitu kita kerja di kontraktor baja, konsultan manajemen global yang dari Amerika. Kemudian di akhir karir saya di sana, saya dipertemukan dengan teman-teman UKM. Tahun 98-99 itu kan krisis. Iya, itu di Bandung. Di Jakarta. Tapi hasil yang kita lihat dari teman-teman UKM pada saat korporasi lagi pada ambruk, justru UKM itu pertumbuhan bisnisnya 600%. Di saat krisis itu Pak? Di saat krisis itu. Asik ya. Ya kan, padahal korporasi yang gede masuk ke BPPN, dirawat di sana kan. Iya. Gitu kan. Tapi UMKM-nya kok naik gitu. Nah begitu kita ngobrol, ternyata hebat banget gitu ya. Mereka tuh lentur banget menghadapi, adaptif banget terhadap krisis gitu. Ya sekarang juga kita lihat begitu kan ya. Ada sekarang nih, memang banyak yang
jatuh gitu. Tapi mereka terus bangkit lagi. Cepet ya. Cepat. UKM itu cepet banget. Lebih fleksibel. Jadi kita pikir UKM ini luar biasa. Kalau kita dengar sekarang nih, apalagi masa krisis pandemi ini kan, saya kira hanya di Indonesia Pak Jokowi bilang dukung UKM, karena UKM itu 61% itu pendapatan atau jumlah tenaga kerjanya itu sumbernya dari usaha UKM. Iya betul. Ada Seluruh Indonesia ya. 64, sekian juta itu adalah UKM. Dan tenaga kerja yang ada di Indonesia yang kerja di UKM, yang kerja perusahaan agak gedean sampai raksasa gitu, 90 sekian persen itu adalah datangnya dari UKM gitu. Jadi kita pikir UKM itu memang bukan slogan doang, tulang punggung ekonomi, itu nyata gitu. Dan tahun 2098 itu saya langsung ketemu gitu. Jadi saya pikir di balik yang katanya usaha kecil dan mengenal, ternyata powerful banget. Berarti Pak bisa dibilang pada saat krisis yang menyelamatkan ekonomi Indonesia UKM. Berarti itu bukan hanya berita aja berarti. Bukan hanya berita. Iya. Terus kita cari di berbagai situs luar negeri ya. Memang ya di mana-mana memang UKM. Ya, small medium enterprise kalau di luar negeri kan. Saya baca di World Economic Forum gitu. Bahkan porsi mereka membahas tentang UKM tuh banyak banget gitu. Digitalisasi lah, pemberdayaan, pemberian pendanaan dan sebagainya itu. Ternyata pengamatan abang sendiri sebenarnya UKM ini sebelum ada UKM ini bangsa kita ini sebenarnya udah ada nggak kekuatannya? Kenapa disadari tentang UKM ini sebenarnya? Udah ada. Seperti Pak Budi tahu kurasa itu, pokoknya kan udah lama sebelum ada UKM pun sudah ada. Tapi sebenarnya Indonesia dibangun dengan gotong royong. Ada koperasi lah itu kan konsep gotong royong sebenarnya. Nah itulah yang membantu Indonesia sebenarnya udah ada. Yang kemarin hampir dikesampingkan lah jadinya. Nah betul. Harus ada film Janur Kuning lagi baru. Tapi to be honest ya, secara jujur konsep Indonesia ini ternyata mendunia ya. Iya. Baru tahu loh apa maksudnya, ternyata ada koperasi terbesar kan di dunia. Itu kan koperasi yang gotong royong juga, bukan itu di Switzerland. Namanya KOP ininya. Itu koperasi ternyata konsepnya. Terus saya sempat ngobrol-ngobrol dengan beberapa UMKM juga ada model crowdfunding, model patungan. Nah ini kan gotong royong jadi. Bolekan. Kalau di luar kebanyakan dia nggak kurang mengapa tentang patungan ya? Enggak, mereka lebih menjualnya karena mereka lebih ke kapitalis ya. Jadi mereka lebih ke arah ngejual franchise bagaimana. Nah ini berapa tahun silam franchise di Indonesia heboh. Tapi sekarang nih mulai banyak UMKM yang ngebawa brand sendiri gitu. Bentuk brand. Berarti bisa dibilang Pak UMKM sebagai pahlawan ekonomi Indonesia lah ya. Iya. Sampai hari ini. Banget. Lihat aja pidato Pak Jokowi. Karena kan Pak kalau kita urun ke 20 tahun yang lalu kan UKM kan belum begitu belum diperhatikan kali ya. Tapi semenjak si Pak Jokowi ini lagi di push up ini. Tentang UKM. Apalagi di saat pandemi. Bantuan juga ada, baru proses edukasinya juga ada. Ya kebetulan kita dapat Pak Ruslan juga kan di edukasi. Dunia digital juga ada juga kan, Bukalapak. Unicorn Pak istilahnya. Unicorn. Dan itulah yang membawa UMKM ini gila lah ininya. Menggeliat hype banget. Tapi hari peringatan UKM nggak ada ya? Ada. Ada. Tahu kita di tahu nih Pak. Ada. Hari UKM. Sayanya nggak hafal, belum lama ini. Kok baru tahu? Ada. Oh ada. Ada hari UKM. Pendirinya Om Ruslan kali? Enggak. Benderanya apa ya? Benderanya, bendera putih lah gitu. Tadi apa ya, Willy? Nah ini, Bapak kan udah bisa dikatakan melakukan edukasi di seluruh Indonesia gini Pak. Dan Pak Sabto juga udah sampai kelas dunia nih. Nah pertanyaannya, kok bisa nih nyempil ke Sidikalang? Padahal kita ini kan bisa dibilang kota kecil Pak dan kurang dikenal gitu loh. Iya. Jadi sekitar tahun 2019 lah ya. Kita berjumpa dengan kawan senior kami gitu. Waktu di kuliah dulu gitu. Terus ternyata beliau terpilih lah jadi bupati di sini kan. Jadi kita udah ngobrol-ngobrol nih tentang UKM. Nanti boleh juga
ke sana gitu, ke Sidikalang, Dairi, mungkin bisa diskusi dengan teman-teman gitu. Akhirnya datanglah kami ke sini, ngobrol-ngobrol lah sama Bang Willy dan teman-teman ini, ya kan. Mulailah. Itu datang pertama kali ya? Pertama kali. Itu kita tanggal komunitas April, ya? komunitas ngobrol-ngobrol, kondisinya begini, kopi. Akhirnya saya mulai pelajari, kopi Sidikalang itu luar biasa. Sebelumnya abang udah tahu kopi Sidikalang? Enggak. Cuma tahu kalau ke kopi shop tuh ada tulisan kopi Sidikalang. Tapi kok Sidikalang seperti apa dari sebelumnya saya nggak tahu. Akhirnya belajar dari situ, belajar tahu. Sidikalang kayak gini, kopinya keren banget. Terus ada ulos keren banget gitu kan. Udah lama-lama ya pas ada sebuah korporasi mau mendukung kegiatan UMKM, dibuat pelatihan gitu, didukung sama pemerintah Kabupaten Dairi. Ya kami diminta untuk membantu. Kebetulan memang kita sehari-hari ya kegiatan kita edukasi tentang entrepreneurship. Udah akhirnya kan satu persatu UKM kita kenal, satu persatu secara pribadi bagaimana pergulatan mereka, bagaimana naik turunnya, terus ngalamin pandemi segala. Apa yang saya alami dulu di tahun 98-99 muncul lagi gitu kan. Bener-bener nih teman-teman ini memang terpuruk tapi bangkitnya tuh cepat gitu. Ya. Di situ satu kelebihannya UKM ini. Nggak terlalu menunggu proses lama ya. Apalagi digital ya. Jadi kalau ada satu ungkapan dari kawan kita, Pak Ibu Emma Siombing sama Pak Lampot Siringo-Ringo, pemilik Bandrek. Oh ya Bandrek. Iya kan? Dia bilang, Bu Emma bilang, kalau kita sudah terbiasa diterjang badai, kenapa kita harus takut ketika dalam gerimis gitu. Keren banget. Itu yang kadang dilupakan. Pak Xiaomi. Kalau Pak Sabto nih kok bisa datang ke Sidikalang nih, Pak? Wah, karena saya diundang sama beliau. Tapi pada dasarnya gini, udah mengenal duluan, udah kenal kan mantan murid. Enggak, maksudku bukan. Sidikalang gini. Jadi gini, mengenal kira-kira. Waktu diajak oleh beliau, Pak Ruslan, sebelumnya 2 minggu sebelum saya bertemu, saya ketemu dengan pihak Australia. Jadi partner kita di Australia memang sudah G2G, sudah tanda tangan kerjasama perdagangan antara Australia dan Indonesia secara spesifik UMKM. Nah, waktu dengar seperti itu, Sidikalang ternyata termasuk kopi yang tertinggi penjualannya. Saya nggak tahu gimana caranya nyampe Australia, tetapi waktu cerita ini kayak semesta menyambut, ya kan, memanggil, ya kan. Oke. Lalu saya ceritain lah sama pihak Australia. Ini gua dipanggil ke Dairi Sidikalang, pusatnya kopi yang dimana Australia lagi butuh. Mau nggak kita temuin, gitu kan? Makanya saya langsung, saya mau deh, gitu. Nah, itulah yang nanti tahun ini semoga kita bisa mempertemukan buyers Australia dan para petani kopi yang langsung petaninya langsung gitu kan? Supaya ini benar-benar kita membangun inilah ekonomi. Lah, apalagi ini kan Pak Kota Sidikalang kan kota kopi, Pak. Kota kopi. Nah, itu juga sebagai keresahan juga para masyarakat sini, Pak. Kopinya ya apa ya? Ternyata udah sampai Australia ternyata kopinya. Selama ini kita dan dicari. Dan dicari. Nah, cuma waktu saya datang ke Sidikalang, jadi pribadi saya agak kaget. Kenapa kaget? Ternyata kota kopi kurang greget kopinya, padahal di luar udah greget gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tuh kok nggak menciptakan barista, padahal ini kota kopi yang harusnya nggak cuma petani tapi juga baristanya juga diciptain dong gitu kan. Nah, ini yang kita pengen, yuk di daerah, yuk kita UMKM, yuk serbu inilah. Ini kan potensi. Barista gimana di sini? Kalau barista, Pak, ini kalau kita bicara kopi, Pak, ya, bulan kita juga terlibat dalam, mungkin sekitar 5 tahun terakhir lihat kopi ada di sini, Pak. Karena jujur, Pak, dulu kalau kami minum kopi Arabica itu nggak diminum di sini, Pak. Alasannya itu untuk peluru. Oh gitu. Nah, justru yang diminum kopi robusta, Pak. Sampai hari ini masih ada mitos seperti itu. Jadi kayak kopi Ateng itu kan termasuk jenis kopi Arabica nih. Tapi, Pak, selama berpuluh-puluh tahun sampai berapa tahun kemarin, itu kami menganggap kopi Ateng itu kopi yang nggak bisa dikonsumsi, Pak. Alasannya untuk tekstil, untuk museum peluru. Nah, ternyata kopi itu yang punya nilai tinggi. Berarti kan ada masalah edukasi di sini, Pak. Nah, edukasi. Sama halnya juga
ya tentang kopi shop di sini pun Pak sekitar 5 tahun terakhir baru muncul. Sebelumnya nggak ada. Ya kopi seperti Justru biasa. kita di luar Sidikalang melihat bahwa wah ini Sidikalang nih surganya kopi gitu. Dan saya pernah norak ini Pak pas di Jogja dulu. Jadi saya masuk kopi shop nih. Setahu saya kan kopi yang bisa minum kan hanya kopi robusta tuh. Jadi saya sok pandai-pandaian. Wah ini kan kopi nggak bisa minum nih. Kenapa dijual gitu? Di sana saya baru tahu Pak. Ternyata kopi Ateng itu salah satu kopi yang punya nilai tinggi gitu. Pas pulang ke sini, wah petani aja nggak mau minum loh Pak. Jadi apa yang ditanam mereka itu nggak pernah diminum sama sekali. Dijual aja Gitu. Oh gitu, padahal nilainya dahsyat ya. Bahkan kita sering berdebat dengan orang awam di sini Pak ya. Saya jelasin tuh si kopi Arabica itu bisa diminum. Debat. Jadi solusinya saya kasih minum kan. Pas diminum, ini kopi apa kok enak? Inilah kopi yang mau tanam di belakang rumah. Jadi sekarang alhamdulillah udah mulai agak terbuka semua kampung di sini. Media pun sudah lebih terbuka. Iya. Media. Keren Pak. Kopi yang keren. Mungkin ada hal lain lagi lah tidak bicara tentang Masih banyak. terkadang saya kan pandangan awam nih. Kadang seperti kemarin Tapanuli Selatan kan. Ada pusat oleh-olehnya, ada makan. Nah, kok Sidikalang ini susah gitu kadang. Cari untuk oleh-oleh paling hanya sebatas kopi. Padahal yang lain pun masih banyak sih seperti ubi pun ada di sini, kacang tanahnya pun ada. Itu kan Iya sebenarnya, tapi Kacang tanah ada juga. ada enak juga kacang tanah. Ada beberapa kabupaten yang lain atau daerah lain kan memang jualnya kacang tanah. Terutama Nah, di yang sini ada Tarutung ya. Iya, Siobuk. Ya, Nah, di sini pun lumayan sebenarnya, belum lagi yang kita kadang lagi butuh duit kita serius durian. Nah, BU ya. itu enggak serius. Ya mudah berharap ya bisa menerobos sampai bukan hanya kopi tapi durian juga gitu. Let's go. Nah, gitu ya. Karena di sini durian, jangan kan terkadang istilahnya kopi ini pun kan bisa juga dibuat pariwisata, ngambil kopi, umpamanya seperti itu. Tapi nggak ada terjadi. Nunggu durian itu kan kadang orang sini kan nggak suka dengan metik. Dia tunggu jatuh. Nah itu kan bisa dibuat seru sebenarnya. Nah gitu. Oke. Kira-kira kalau durian ini ada nggak di luar sana mengenal durian Sidikalang kira-kira? Aku baru tahu cerita-cerita ya gara-gara inkubasi itu kan. Ketemu sama UKM-nya dari Tigalingga, brandnya Diojaya Durian. Parongil ada? Waktu itu Tigalingga aja ya? Tigalingga waktu itu. Nah, terus ternyata tahu bahwa itulah durian yang terkenal di Medan. Ucok durian. Ternyata sumbernya dari situ, baru tahu. Iya. Daerah itu ternyata. Tapi memang Sidikalang terkenal durian ya? Iya, durian juga. Jadi aku pernah baca di koran Kompas, dia kan di Jawa itu buka usaha kue durian. Jadi memang dari Jawa Timur diambil, diambil. Tapi nampaknya tanpa secara langsung dia bilang kayaknya yang ditunggu terkadang yang dari sini. Nah dia nggak bilang gitu, tapi cara dia di berita itu nampaknya yang ini. Sebutnya durian Medan. Iya benar. Sama. Bahkan kemarin Pak saya ngikutin berita Jogja lah kan. Nah di mall, salah satu mall di Jogja itu ngadain khusus festival durian Sidikalang. Saya terkejut tuh, kok ada festival durian Sidikalang di Jogja gitu. Siapa orang itu? Waktu kuliah di situ? Enggak, 2 tahun yang lalu. Sekitar 3 tahun yang lalu. Masih baru lah. Salah satu mall terbesar di sana. Menarik. Karena saya lihat UKM hanya Tigalingga di sini nggak ada. Istilahnya seperti bakeri jual kue durian jarang ya. Bakery ya. Jarang. Tapi sejujurnya saya nggak tahu sih kalau Sidikalang ada durian yang enak gitu. Malah nggak tahu. Sangat dikenal juga. Ada Pak, salah satu rasa yang nggak dimiliki durian. Iya, khas namanya dia. pahit lada. Pahit lada. Nah, itu lada itu yang dicari orang biasanya. Dan itu di Tigalingga Parongil ya. Iya. Terus dia dagingnya tebal gitu kan. Tebal. Nah, terus bijinya kecil. Teman tua lah ya. Iya. Nah ini Pak, bicara UMKM kan berhasilnya sebuah UMKM kan pasti ada ekosistem ini Pak. Nah kalau menurut Pak Ruslan nih selaku yang udah pengalaman untuk membangun ekosistem di daerah itu seperti apa itu Pak? Supaya bisa berhasil. Gimana kira-kira? Jadi saya terkesan sama istilah ekosistem itu ketika masuk ke dunia startup. Jadi di dunia startup tuh selalu diomongin ekosistem startup. Ada istilahnya namanya pentahelix ya. Jadi pentahelix itu ada si startupnya, si foundernya,
ada edukatornya atau kaitan dengan akademi, ada medianya, ada lagi governmentnya, ada apa lagi tuh ya? Satu lagi ya. Nah, jadi ada pentahelik, ada 5 para pihak yang mendorong sebuah startup itu bisa berkembang gitu. Jadi kalau dia berada di dalam ekosistem, maka startup itu bisa berkembang gitu. Nah, jadi talentanya juga termasuk di situ. Kan bukan hanya founder kan perlu anak buah. Anak buahnya itu talentanya yang sekarang digeluti oleh Pak Sabto ini kan dunia yang terkait dengan talentanya ya, gitu. Nah, jadi ekosistem itu sebenarnya hulu ke hilir ya. Kalau hulunya udah tersedia, misalkan kopi lah ya. Kopi ada orang yang menyediakan benihnya. Kemudian orang ada yang menyediakan pupuknya, orang ada yang menyediakan alat-alat perlengkapannya, pengolahan. Gitu. Ada orang yang memberi pendanaan, ada orang yang ngurus penjualan, ada kedai-kedai yang promosi kemana-mana menjual gitu, ada distributor yang menyalurkan gitu. Jadi end to end gitu. Ya, itulah yang dibilang ekosistem gitu. Nah, ternyata saya belajar dari sebuah yayasan di kota Kansas, Amerika, itu namanya Kaufman Foundation. Jadi ada orang namanya Ewing Kaufman, itu pengusaha. Dia lihat kota Kansas itu, dia bilang ini kota nggak akan berkembang pesat nih, gitu. Dia lihat banyak orang tidak punya pendidikan yang baik, khususnya mereka yang berkulit hitam, ya, begitu. Terus akhirnya dia bikin edukasi, tapi edukasinya tentang entrepreneurship. Karena menurut dia orang nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, yang penting bisa punya pekerjaan, punya penghasilan. Kalau nggak kemiskinan itu terus-menerus katanya, diturunkan terus-menerus. Jadi harus dididik, tapi pendidikannya entrepreneurship, bukan pendidikan kita berharap dia akan menjadi sarjana apa segala macam. Karena sesuai dengan kemampuan mereka, supaya cepat dapat pekerjaan atau membuat pekerjaan. Gitu. Dan Kaufman Foundation itu lama-lama dikenal karena dia bikin sekolah. Sekolahnya berbasis entrepreneurship. Dari TK sampai universitas dia bikin itu. Terkenal sih. Terkenal. Nah, dia punya tulisan yang menurut saya itu bagus banget. Sebuah negara dapat berkembang pesat perekonomiannya kalau mengutamakan 2 hal. 1, pendidikan berkualitas tinggi. Yang kedua, menebarkan semangat kewirausahaan yang intensif. Gitu. Itu dilakukan sampai sekarang terus menerus. Sekarang Kaufman Foundation itu kayak jadi kiblatnya gitu ya. Contohnya, teladannya kalau mau mengembangkan ekosistem entrepreneurship gitu. Kalau pendirinya itu sendiri latar belakangnya itu berpendidikan, pengusaha ya. Pengusaha. Jadi dia berbagi. Iya itu berarti. Tapi dia kan nggak bisa memberi uang banyak ya. Iya. Terbatas kan. Terbatas. Jadi dia cetak orang untuk nyetak uang, bikin bisnis gitu. Sekarang jadi panutan. Kira-kira di Indonesia ada yang agak kiblatnya ke situ? Yang orang Indonesia sendiri? Banyak sebenarnya. Udah mulai contoh. Iya. Banyak. Nah, kalau melihat dari situ apa? Kira-kira di Derry ada peluang nggak untuk menjadi kota Kansas? Iya. Mimpi nih. Sangat. Iya. Kita udah cerita kemarin ya. Saya dapat data penduduk Derry itu seluruhnya kan ada sekitar 370.000. Iya. Jumlah UMKM-nya ada 16.000. Gila ya, banyak ya. Berapa persen tuh? Wow. 16.000 per 37, hampir 5%. Berapa itu mah? 4%. Kalkulator udah ada jawabannya. 4%, 5% lah gitu ya. Orang sipil juga. Udah Ya, langsung cepat yang gitu. Di Indonesia itu masih 2%. Derry udah 4-5%. Jadi orang udah di atas nasional. Iya. Tapi kira-kira itu aktif UKM-nya. Itu mulai dari mikro sampai yang sudah sekelas bisa ekspor. Sampai kelasnya industri kecil menengah. Home industry. Oh, itu jalan. Jalan. Cuma memang kurang apa juga ya. Kita kan yang ikut edukasinya kan dipilih oleh pemerintah daerah. Kita kan hanya melihat yang sudah disodorkan ke kita kan. Udah ngerti. Tapi kita kelihatan, oh ini ternyata bagus. Terus kita lihat penjahit. Karena kemarin COVID, teman-teman yang usahanya jahit
itu ditugaskan buat masker ya. Buat masker, tapi masker ini dikerjakan rame-rame sama penjahit-penjahit. Ternyata terdeteksi ada 600 penjahit di dairi, Pak. Di dairi. Seluruh dairi. Levelnya gimana? Ya beragam, dari yang sederhana sampai punya mesin jahit bagus, punya mesin banyak gitu. Itu beragam, ada 600. Terus kalau kita lihat lagi penenun, itu di Kampung Silalahi ada 400 kan penenunnya. Wow, banyak juga, Pak. Jadi kalau kita lihat itu kan produktif ya sebenarnya. UKM produktif, jahit produktif, ulos produktif gitu. Apalagi prosentase tadi. Kalau menurut saya daerah itu punya peluang itu, Pak. Ya daerah yang wirausahanya potensinya banyak. Karena masuk akal juga, Pak. Dari bicara UKM kan, karena bilang di sini kan nggak ada pabrik, Pak. Tapi hidup semua di sana, mandiri semua, Pak. Itu dia. Jadi UKM kecil ini, Pak, yang menghidupin kita selama ini. Itu Taylor City ya. Kalau yang saya boleh bilang itu sering dilupain sama teman-teman UMKM. Jadi kadang-kadang kita bikin produk yang nggak dibutuhin, padahal harusnya kita memberikan solusi. Apa kebutuhan orang kita siapin. Supaya ada kebutuhan dan itu jadi transaksi gitu kan. Nah kadang-kadang kita nyiptain sesuatu yang nggak dibutuhin sama orang buat apa? Ujung-ujungnya nggak laku juga, akhirnya mentok gitu. Nah mungkin kayak tenun, kayak fashion, kayak apa penjahit tadi harus diciptakan kebutuhannya. Desain fungsi, iya betul. Nah itu yang harus di ide banyak, tetapi ternyata belum bisa menjawab solusi. Nah ini kita sebenarnya harus dilakukan itu. Karena gini, Pak, saya kan juga udah banyak juga berkawan dengan UMKM sini. Memang ada permasalahan yang paling fatal itu di mindset gitu. Sama seperti kata Pak Sabtu tadi bilang, kita mulai dari produk dulu nih, nggak menganalisis apa sih kebutuhan si market gitu. Langsung aja ciptain langsung gitu. Padahal nggak tahu kok ini. Karena kita sering diskusi nih, Pak, sama pelaku kan. Saya tanya gini, dia pengen buka usaha nih. Saya tanya target marketnya siapa? Wah, mau semuanya katanya. Ya, udah salah, udah fatal. Mau digarap semua. Itu nggak bisa tuh. Di situ saya perhatikan. Saya dapat ilmu ini ketika saya masuk distribusi. Begitu saya ini, Pak, saya turun ke lapangan kan sering kawan-kawan juga ada niat buka bisnis gitu. Tapi dimulai dari produk dulu nih. Nggak mengerti tentang siapa sih target marketnya. Segmen pasarnya pengen semua nih diraih gitu. Nah, bicara gila, Pak, ini kan lagi prioritas nih pembangunan Danau Toba. Kan dairi kan masuk lingkar Danau Toba. Menurut Bapak ada nggak peluang dairi biar bisa bermain nih, nggak sekedar penonton di lingkaran Toba? Kalau menurut saya sih dairi luar biasa. Beneran. Mungkin sekarang Pantai Silalahinya belum menjadi suatu daerah wisata yang seperti di Lombok, apalagi Bali gitu kan. Mungkin belum. Tapi kalau ngomong wisata tanya sama. Nah iya, langsung ada ahlinya nih, Pak. Gimana nih, Pak, kira-kira? Wah, kalau pariwisata kan ini berbentuk jasa ya. Jasa itu dihasilkan dari orang. Nah, ini yang harusnya di-create dulu orangnya. Terus kalau dari potensi daerah luar biasa. Tapi saya nggak tahu ya secara teknis di lapangan tingkat kesulitannya bagaimana, eksekusinya bagaimana. Tapi nah ini yang dimunculkan harus juga semangat nih, supaya teman-teman di daeri bener-bener harus bikin ini jadi gitu, karena potensinya besar sekali. Kalau buat saya sih potensinya gede besar sekali ya, mulai dari hotel, mulai dari jasa makanan, apalagi kuliner nih kan. Ya kita lihat daeri masih punya makanan, tetapi masih banyak ruang yang bisa kita perbaiki. Nah jadi kalau saya sendiri berpikiran gini, ini kan Danau Toba serius ini untuk mau destinasi wisata seperti itu. Tapi kenapa kan harus sesuai dengan SDM juga, edukasinya harus ada. Kok sangat jarang ditemukan istilahnya dekat Danau Toba itu sekolah pariwisata, umpamanya seperti itu. Aku kadang agak bingungnya di situ, apa nggak rancu itu? Karena sebenarnya sekolah pariwisata tuh nggak murah ya. Karena ada biaya yang harus yang paling tepat tadi yang Pak Ruslan bilang, kita menciptakan entrepreneurship. Sebenarnya ketika kita memberikan sebuah artinya sekolah yang real ya, bukan hanya sekedar teori gitu. Nah itu yang harusnya lebih fokus ke sana. Berarti pendidikan formal gitu, Pak? Iya, pendidikan non formal, tetapi yang lebih mengarah benar-benar apa yang dibutuhkan. Misalnya punya hotel, ya berarti kan harus cara servisnya, cara pelayanan itu yang diajarin, nggak perlu yang belajar yang macam-macam gimana gitu. Iya. Berarti kebutuhan market ada di situ. Betul. Nah itu yang lebih simpel, lebih murah, lebih gampang dieksekusi sebenarnya. Karena kadang aku asal Danau Toba itu
keramahan itu kurang. Nah itu kadang makanya aku orang kurang tertarik terkadang ke situnya karena keramahan fisik tinggal dibuat gitu. Tapi SDM ini kan salah satu yang sangat perlu. Itu yang paling aset paling besar untuk di pariwisata. Ketika orang buat ulos, orang minum kopi sambil mengingatin ada seruling Bataknya main, nggak pernah kepikir ke sana gitu. Padahal itu kan asik banget ya, bikin story. Itu nggak ada gitu loh. Berarti Pak, kalau berbicara tentang pariwisata lah secara umum di dunia modern sekarang ini, harus dibalik logikanya Pak ya. Selama ini kan terjadi kan dibangun dulu tanpa memikirkan SDM masyarakat setempat gitu. Sebenarnya sih paralel kalau buat saya. Ada hardware, ada software. Itu saya belajar dari Pak Ruslan. Kita ciptain dua-duanya. Beriringan, nggak bisa ya. Tapi itu tadi tepat guna, tepat sasaran, apa yang mau diajarin segala macam. Artinya kita kan selalu ngelihat misalnya kalau bahasa Inggris apa yang harus diajarkan di suatu daerah gitu misalnya. Nah jadi daripada bahasa Inggris yang terlalu tinggi ntar malah nggak dipakai juga gitu. Jadi kita harus tepat guna lah. Misalnya misalnya barista yang kalau memang bisa dilakukan dengan tradisional, kita lakukan tradisional tapi diajarin standarnya gitu. Seperti apa? Aku pernah nanya dulu ke barista seperti itu. Ini kan barista kalau pahamku berarti itu seperti paham dari luar yang masuk ke sini. Pernah nggak kalian bilang sama baristanya berpikir gimana dulu opung-opung kita itu buat kopi? Benar. Nah, nggak bisa dijawab itu. Itulah yang harusnya ditampilkan. Karena orang luar terutama itu sangat menarik gitu loh. Ketika kopi digongseng dengan wali yang hitam-hitam. Itulah yang saya cari. Di airport ya, di bandara, saya mau pesen kopi nih, ya tapi ngeliat mesin lagi, tapi nggak ada yang gaya racikan. Itu. Berarti bisa dibilang Pak, kita hampir melupakan nilai kita Pak ya, nilai lebihnya kan di situ sebenarnya. Nggak juga sih, mungkin karena biar dibilang keren sih, ya kan itu juga bisa jadi. Tapi buat saya tetap adain kearifan lokal itu harus ada. Itulah gitu. Story yang harus diceritakan di dunia pariwisata. Karena otentik kan. Otentik, benar. Karena kadang aku pernah lihat kopi Toraja. Nah, dia paling dari bambu dengan ukiran Toraja. Ya bilang nggak udah umum kita. Tapi ini kan buat daya tarik cangkir bambu ini. Soal rasa nantilah setelah diminum. Hanya itu kan sudah menarik. Karena Pak Sentur kan pernah itu bikin dalam bentuk kemasan dia kan. Ini kan kopinya Pak. Ukiran Pak pakai kayu. Itu di ekspor ke Korea. Udah gak ada lagi. Masih ada. Ada tapi nggak seproduktif dulu Bapak itu lagi lah. Lagi satu. Kebetulan yang ahli ukirnya saya yang nyari. Minta tolong. Masih lingkaran kita juga. Dia memang mengerti dengan kalau di Toba kan itu namanya gorga. Kalau di Papa itu gerga. Dia bisa menerangkan itu. Ada ceritanya Pak. Ada cerita. Sang buat, Itulah yang harusnya diceritakan. Hanya memang merangkul ini orang, ya harus perlu yang aneh juga sebenarnya. Kalau yang normal ya belum tentu mau. Jadi Pak, kalau inilah pengalaman Bapak nih dalam hal mengedukasi kawan-kawan UKM Indonesia, itu butuh berapa tahun Pak? Target untuk bisa ya ada perubahan secara signifikan di sebuah daerah. Tiap daerah kan beda-beda. Kalau saya boleh bilang sebenarnya daerah itu istimewa. Setelah kita belajar bersama-sama mendalami satu persatu bisnis itu, kita jadi merasa bahwa kaya banget sebenarnya di daerah ini. Kaya banget gitu. Banyak storytelling yang bisa diceritakan kepada publik melalui produknya. Kopinya, kopi Pak Fai ini kan ada storytellingnya nih, ya Pak Fai. Saya lihat videonya terinspirasi menggeluti kopi, ternyata setelah mengkonsumsi kopi jadi lebih sehat, ya kan? Terus minum kopi supaya lebih pikirannya cerah, gitu. Ya, jadi di balik brand ada story-nya, gitu. Kita belajar kemarin storytelling. Itu keren banget. Berarti Pak bisa dibilang seperti ini Pak. Dulu kan kalau orang awam nih berbicara produk kan hanya dua biasanya ini, harga, kalau nggak mahal murah, baru bicara kualitas, kalau nggak bagus, enak tidak enak. Berarti Pak di era sekarang ini tidak hanya sekedar itu yang harus dijual Pak ya? Kalau dulu eranya produk ya, jadi orang jualan produk. Kalau nggak ada yang beli, produknya nggak laku, terus hilang.
Tapi kalau brand Sidikalang sendiri merupakan sebuah brand. Kalau orang tanya di mana-mana pemain kopi di tanah Jawa, di Papua, di mana, begitu ngomong Sidikalang, kopi Sidikalang, orang udah tahu. Sidikalang sendiri udah jadi brand. Jadi bukan lagi soal produk, brand sekarang. Beruntung Dairy punya brand Sidikalang, apapun produknya, mereknya apa, tapi orang tahu itu kopinya Sidikalang. Gitu. Karena kadang ya masalahnya ada juga bilang kopi Sidikalang pas diminum, ini bukan kopi Sidikalang. Brandnya udah kuat. Itu. Iya memang itu efeknya jadinya. Udah dapet brandnya. Udah persaran brandnya. Jadi kembali Pak, seperti yang bicara sistem tadi kan, itu kan harus ada beberapa 6 ya. Ada pentahelix. Berarti kan di dalam kan ada peran pemerintah ini, Pak. Ada. Nah, Stakeholder. menurut Bapak lah, selaku yang juga udah sebagai profesional di bidangnya lah, peran pemerintah apa nih untuk memajukan UMKM di Dairy, Pak? Kalau saya lihat belakangan ini di Dairy kan banyak ditawarin training. Banyak training digital. Karena Dairy, teman-teman tahu nggak kalau Dairy itu adalah kabupaten yang punya e-government nomor 1 se-Indonesia. Apa itu? Electronic government. E-government. Oh iya. Nomor 1 di Indonesia. Keren nih. Dapat hadiah dari menteri, Pak Bupati itu. Saya juga kaget gitu. Wah, bagus banget e-government. Jadi melaksanakan pemerintah dengan elektronik gitu ya. Oh, pernah dengar? Ada. Ya. Saya juga kaget. Nah, berarti bagus nih kan. Terus pemerintah juga digitalisasi dari kementerian tuh, berbagai kementerian tuh melakukan training digitalisasi. Karena kalau menurut tren dunia itu digitalisasi inilah di masa pandemi yang mendukung. Indonesia kalau masa pandemi kemarin tidak ada, kita sebut brand ya, tidak ada Gojek, tidak ada Tokopedia, tidak ada Ruang Guru, tidak ada Halodoc. Kira-kira kita gimana mengalami pandemi ini? Bingung, Pak. Iya kan? Nggak ada akses kan? Teman-teman UKM yang menderita, begitu ada digitalisasi mereka masuk ke dalam platform, jadi naik. Saya melihat ada satu riset di masa pandemi ini, jumlah UKM baru itu meningkat drastis Saat pandemi. ya. Saat pandemi loh. Wow. Jumlah UMKM baru Justru naik, Pak. naik. Kita masuk podcast juga kali ya. Di Sulawesi termasuk Selatan, podcast. Di Sulawesi Selatan. di NTT, NTB, Bali, naik gitu. Jumlahnya banyak. Terus orang jadi karena sudah punya duit digital, jadi belanjanya lebih cepat gitu. Makanya kebijakan pemerintah untuk melakukan Cashless. keuangan inklusif gitu ya. Jadi sebanyak-banyaknya masyarakat punya akses ke pendanaan. QRIS misalkan tuh ya. QRIS itu kan segala bank itu. Kalau dulu kan kita kenalnya kartu kredit, Master, Pak. Visa. Sekarang QRIS, Indonesia punya QRIS. Bank apapun pakai itu. Berarti Pak bisa dibilang ini yang membedakan kenapa Indonesia bisa bertahan bahkan naik pertumbuhan ekonominya dibandingin negara lain. Gara adanya platform ini, Pak. Bisa menaik justru UKM-nya. Enggak juga sih. Kalau buat saya di negara lain juga banyak platform. Maksud saya naik nggak UKM-nya di negara lain juga, Pak? Nah itu ya betul. Jadi terbantulah dengan itunya adanya kenaikan dari UMKM. Karena kan secara logika kan Pak, begitu ada pandemi kan UKM kan bakalan turun nih. Di Indonesia kan Justru makin naik. Iya, karena digitalisasi. Gitu. Enggak, lagian kan itu kesempatan UKM untuk menjual barang di saat pandemi. Jadi orang udah tahu barang itu. Nah, itu juga untuk promosi kan berarti udah tahu mereka. Tapi emang karakter orang Indonesia juga terbantu. Misalnya gini, kita tuh Indonesia orang kepo juga, ya kan? Jadi apa sih ingin tahu aja juga ada. Terus orang Indonesia juga survivor, ya kan? Tahan banting. Nenek moyangku seorang pelaut, ya kan? Gimana pun ada ombak ya ini. Karena sering saya ikuti juga kan Pak, kayak misalnya perbedaan karakter orang Indonesia sama Eropa, katanya orang Indonesia lebih kreatif dan lebih tahan banting dimanapun berada gitu. Begitu ada masalah, ada masalah gitu. Iyalah, buktinya tempat sampah banyak orang Indonesia kan.
Tempat sama apa nih? Elektronik, perbaiki lagi. Berarti kan Ulang ya? iya. Kreatif ya, Pak. Banyak orang Eropa itu kaget. Indonesia kok banyak banget bengkel pinggir jalan. Iya. Oh itu. Iya kan banyak yang gratis las ketok ya. Iya. Ketok magic. Itu kan cuma ada di Indonesia. Cuma ada di Indonesia. Tapi ada pernah orang bule dia dari Banten sampai ke Banyuwangi, dia lihat banyak bengkel gitu, bingung dia seperti itu. Ya contohnya kayak bapak ini daur ulang. Ya kan ada kreatif. Barang-barang dari limbah kan diolah jadi kerajinan. Ini Pak terakhir mungkin harapan Bapak nih tentang UKM di Dairy. Iya. Bukan hanya bapaknya, Pak Sabtu juga. Pemirsa Pak netizen. Oh oke. Berdua lah Bapak. Kalau saya selalu melihat dari sisi positif ya. Saya masih ingat seorang startup founder asli dari Sidikalang. Itu namanya Krisman. Ya. Nah, si Krisman ini S2 sampai di Inggris. Terus dia bikin startup. Udah mau startup yang bikin kirim uang dari luar negeri ke dalam negeri atau dalam negeri ke luar negeri untuk mahasiswa-mahasiswa itu sulit gitu. Ya, biaya ongkosnya tuh sama dengan uang yang mau dikirim gitu, kurang lebih begitu. Akhirnya dia bikin sistem, dia belajar bikin startup di Inggris, dia bikin. Terus waktu menanti mau diresmikan itu lama banget izinnya dari Bank Indonesia. Terus dia bilang gini, Pak, sesungguhnya saya udah mau tutup, bubarin aja startup saya, karena nggak sabar nunggunya ini gitu. Akhirnya dia menemukan kata pengusaha. Dia kan labelnya pengusaha startup gitu. Di dalam kata pengusaha adalah orang yang mengusahakan. Kalau saya berhenti berarti saya bukan pengusaha. Nah, teman-teman di Dairy ini pelajaran kami ya selama mendampingi 60 UKM Dairy yang dipilih oleh Pemkab, kita lihat satu persatu tuh perjuangan mereka gitu. Ternyata banyak yang melihat peluang. Kalau ngomong soal entrepreneur ya memang yang dilihat adalah peluang. Ya. Orang yang pencari peluang, orang yang kerja keras, orang yang membangun network, orang yang orkestrator, orang yang selalu haus untuk kemajuan, itu karakter entrepreneur yang sukses. Itu saya lihat di teman-teman semua gitu. Jadi kalau saya lihat potensinya sangat besar. UKM Dairy itu kreatif ya. Teman-teman seperti sekarang kan kreatif semua nih ya. Kalau nggak kreatif ya kumpul kita ini gitu kan. Jadi kalau saya sih peluang itu besar banget buat teman-teman UKM Dairy, punya Danau Toba, punya craft seperti ini ya, punya macam-macam gitu. Yang belum tentu daerah lain punya. Goreng pisang. Biasa. Gorpis. Ya, jadi ngomong peluang itu Dairy besar banget. Ya, dan masih banyak yang belum dieksplor. Makanya kita ajak. Oke. Pak Sabto nih, pesan kepada UMKM di Dairy. Waduh, ini karena masih baru kan? Iya, baru nih. Ya intinya sih jangan pernah mau berhenti belajar sih kalau buat para UMKM. Cari inovasi lagi. Dulu yaitu ekosistem. Saya dulu diomelin sama mentor UMKM. Kamu bikin produk aja, tapi ternyata saya udah selalu menentang waktu di awal. Wah nggak bisa cuma produk aja, harus ada semuanya, ekosistem kita bangun begitu. Dan benar, sebenarnya UMKM itu maju gara-gara ekosistem. Jadi teman-teman di Dairy yang UMKM jangan pernah jangan pernah berhenti berbagi. Ya kan kayak gini nih, gila nih kan, bikin podcast, ternyata dengan latar belakang bisnis yang berbeda-beda jadi satu. Amin. Gokil. Nggak tahu bahasa Sidikalangnya apa gokil? Apa gokil? Apa gokil Pak? Apa ya, lebih ke mantap kali gitu. Gokil itu artinya ritik, ada kegilaan. Gila. Gitu. Penasihat virtual. Oke. Itu dulu lah Pak, santai dulu. Nah, ini Sebelum apa? Tapi memang mungkin Dairy ada sedikit oleh-oleh dari saya, Be. Apa ini? Cenderamata. Wih. Memang udah lama aku siapkan. Atau tahu ada teman lagi katanya, abang kan? Ini dari Ampas Kopi. Wow. Sama rupa itu tinggal dibalik aja wajahnya.
tetap apa istilahnya? Itu dari ampas kopi. Nah, ini walau kecil, ini kebetulan dapat dari kota Arwal Pancing. Dibuang orang, aku sayang. Aku buat ini. Karena sidikalang itu perlu dibersihkan soalnya. Itu filosofinya Pak ya. Filosofinya ya. Bahasanya mantap kali. Filosofis ya. Oke lah Pak, udah bisa ini, tutup nih. Oke. Ini pun nanti ada juga oleh-oleh. Ada. Boleh. Kopi. Wow. Oke. Kita tutup langsung Dengan salam Pak. Salam. Masih kan Pak? Tadi saya salah. Salam. 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 Samar Rumah.